sebuah negara yang termasuk di antara yang termiskin di dunia, di mana kehancuran ekonomi, kelaparan, dan keputusasaan menjadi bagian dari perjuangan harian jutaan orang, sebuah negeri yang dibebani utang, terjebak dalam krisis mendalam, dan hampir dilupakan oleh dunia pariwisata. Begitu rapuh hingga banyak orang bahkan ragu menyebut namanya. Inilah Sri Lanka, sebuah tempat yang ditandai oleh perang, bencana, dan sejarah ketimpangan yang panjang. Sri Lanka adalah sebuah pulau tropis di Asia Selatan, dikenal sebagai air mata Samudra Hindia karena bentuknya yang khas, namun menyimpan luka yang jarang disadari para pengunjung selama lebih dari 400 tahun. Kolonialisme Eropa menjarah dan memecah belah pulau ini. Bahkan setelah merdeka pada tahun 1948, negara ini terus menghadapi ketidakstabilan politik, kudeta, dan krisis. Nama Sri Lanka, yang berarti pulau yang bercahaya, resmi digunakan pada tahun 1972. Namun masa damai dan kemakmuran yang diharapkan tidak pernah benar-benar terwujud. Sekitar 25% penduduk saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Itu berarti sekitar 5,5 juta orang yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sektor pertanian yang mempekerjakan sebagian besar masyarakat pedesaan masih berjalan tanpa teknologi modern dan tanpa dukungan pemerintah yang memadai. Pada tahun 2022, Sri Lanka menjadi negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang menyatakan kebangkrutan sejak Perang Dunia Kedua. Pemerintah benar-benar kehabisan dolar Amerika. Mereka tidak mampu mengimpor bahan bakar, obat-obatan, bahkan makanan pokok. Ribuan pengunjuk rasa menyerbu gedung pemerintahan, menduduki istana presiden, dan sang presiden terpaksa melarikan diri dengan helikopter. Gambar viral orang berenang di kolam istana presiden bukan sekadar simbol, melainkan tanda runtuhnya kewibawaan negara. Jutaan warga Sri Lanka kehilangan pekerjaan dalam semalam. Keluarga tidak mampu membeli kebutuhan dasar. Listrik pun menjadi barang mewah, karena pemadaman bisa berlangsung hingga 13 jam per hari. Mimpi buruk ekonomi ini mengubah surga alam menjadi ujian bertahan hidup, di mana orang biasa harus memilih antara makanan atau obat. Pemerintah jatuh, tetapi kekacauan tetap ada saat para politisi mencari solusi ke luar negeri. Warga termiskin yang merupakan mayoritas justru ditinggalkan untuk bertahan sendiri. Ini bukan hanya krisis ekonomi, melainkan keruntuhan sosial yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Sekarang mari kita bahas kejutan budaya yang bisa membuat pikiranmu terguncang. Di Sri Lanka, gelengan kepala yang berarti tidak di banyak budaya justru berarti ya. Hal ini bukan hanya membingungkan wisatawan, tetapi benar-benar membalik bahasa tubuh yang dianggap universal. Dan keanehannya tidak berhenti di situ. Saat berjalan mencari penginapan, kamu akan melihat banyak papan bertuliskan hotel. Namun sebagian besar tempat tersebut sebenarnya adalah restoran, kafe, atau bar. Tidak ada yang tahu pasti mengapa kebiasaan penamaan ini muncul. Ketika ditanya, warga lokal hanya tersenyum dan mengatakan itu hal yang keren. Jadi jika kamu benar-benar mencari tempat untuk tidur, kamu harus memastikan apakah mereka menyediakan kamar atau hanya makanan. Saat para pelancong tiba di Sri Lanka, mereka disambut dengan senyum hangat dan keramahan tulus. Bukan hanya di tempat wisata terkenal, tetapi juga di desa pedesaan yang sunyi dan kota-kota kecil. Halo teman kecilku, seperti biasa. Jika cerita hari ini meninggalkan kesan, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman-temanmu sebagai bentuk dukungan bagi kami. Jika kamu menonton lewat ponsel, mohon dukung kami dengan menyukai video ini dan menekan tombol hype di bawah. Dan jika ini pertama kalinya kita bertemu, pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten paling menarik. Seperti di India, masalah kebersihan juga menjadi tantangan besar di Sri Lanka. Saat berjalan di jalanan, kamu akan menemukan beragam makanan yang disiapkan di lapak sederhana, mulai dari nasi dan kari. Hoppers yang terkenal berupa pancake fermentasi, sambal kelapa pedas, hingga hidangan ikan kering dan hasil laut. Namun standar kebersihan seringkali nyaris tidak ada. Lalat hinggap di bahan makanan,
wajan penuh minyak lama, dan sampah berserakan di sekitar area memasak. Kurangnya sanitasi dasar ini bisa sangat berbahaya bagi pengunjung yang tidak terbiasa. Meski begitu, kuliner Sri Lanka tetap memiliki kekuatan budaya yang luar biasa. Keluarga-keluarga terus memasak hidangan tradisional dengan bangga. Menggunakan keterampilan yang diwariskan turun-temurun, nasi dan kari tetap menjadi inti setiap hidangan. Hoppers masih disiapkan dengan penuh perhatian untuk sarapan. Seringkali dengan telur di bagian tengahnya. Sambal kelapa pedas memberi rasa pada bahkan makanan paling sederhana. Makanan jalanan Sri Lanka adalah petualangan sejati bagi lidahmu, dan kadang juga bagi perutmu. Apakah kamu berani mencobanya sendiri? Tulis di kolom komentar dengan jawaban ya atau tidak. Di Sri Lanka, orang-orang secara rutin berjalan tanpa alas kaki di atas bara api dengan suhu mencapai 1830, 2 derajat Fahrenheit, tanpa mengalami luka bakar. Ini bukan sulap atau efek khusus. Ini nyata dan terjadi dalam upacara berjalan di atas api Te Miti. Caranya seperti ini. Setelah api padam dan hanya menyisakan bara merah menyala, para peserta berjalan dan menari di atasnya mengikuti irama genderang dan nyanyian pendeta. Perempuan yang ingin ikut harus mempersembahkan seekor ayam putih yang dipelihara tepat selama 7 tahun. Ketepatan aturan ini menunjukkan betapa seriusnya ritual tersebut. Tradisi ini berasal dari Tamil Nadu di India dan menyebar ke Sri Lanka sebagai bentuk pengabdian umat Hindu serta peringatan atas putri Draupadi dari epos Mahabharata. Menurut legenda, setelah keluarganya memenangkan perang besar, Draupadi berjalan di atas api untuk membuktikan kesucian dan kebenarannya. Namun ritual ini menjadi lebih ekstrem saat festival Hindu untuk Dewa Kataragama. Para peserta dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan kemampuan mereka menahan api. Tingkat pertama melibatkan membawa pot tanah liat bersuhu 572 derajat dengan tangan kosong dan menyerahkannya kepada biksu tua. Jika tanganmu tidak terbakar, kamu dianggap sebagai orang baik. Tingkat kedua mengharuskan peserta berlari, melompat, atau merangkak melintasi jalur api sepanjang 30 kaki dan lebar 10 kaki. Jika berhasil, kamu dianggap sebagai orang suci yang dihormati masyarakat. Tingkat ketiga hanya untuk mereka yang telah dianggap suci pada tahun sebelumnya. Mereka mampu berjalan tanpa alas kaki di atas 12 batang besi merah menyala serta menelan dan menyemburkan api. Mereka bukan pemain sirkus atau profesional terlatih. Mereka adalah orang biasa yang keyakinannya memungkinkan mereka melakukan hal yang tampak mustahil. Apa yang akan kamu lakukan jika menengadah ke atas dan melihat ikan jatuh dari langit seperti hujan? Ini terdengar seperti adegan film fantasi, tetapi benar-benar terjadi di Sri Lanka, di distrik Chilau, bagian barat Sri Lanka. Sekitar 110 pon ikan tiba-tiba jatuh dari langit ke sebuah desa. Warga awalnya mendengar suara keras di atap rumah dan mengira itu hujan es, namun mereka justru menemukan ikan berserakan di sekitar rumah. Sebagian besar ikan masih segar dan layak dimakan, sehingga orang-orang segera mengumpulkannya. Bayangkan mendapatkan makanan gratis langsung dari langit tanpa mengeluarkan 1 rupiah pun. Para ilmuwan menjelaskan fenomena ini terjadi ketika pusaran air terbentuk di atas perairan dangkal dan berkembang menjadi tornado. Penyedot alami ini mengangkat segala sesuatu di dalam air, termasuk ikan, belut, dan katak, lalu membawanya ke atmosfer. Saat tornado melemah, semua itu jatuh kembali. Terkadang jauh dari tempat asalnya, kejadian ini bukan hanya sekali. Pada tahun 2012, hujan udang juga pernah terjadi di bagian selatan Sri Lanka. Jika ada satu hal yang mewakili Sri Lanka di mata dunia, itu adalah teh. Perbukitan hijau Nuara Elia, Kandy, dan Ella menciptakan pemandangan yang termasuk paling indah di dunia. Ini adalah warisan kolonialisme Inggris dari abad ke-19. Teh Ceylon dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Pengunjung jarang pulang tanpa mencicipi seduhan aromatik dan kuat yang disajikan dengan kebanggaan nasional. Pabrik teh di wilayah perbukitan menawarkan tur yang memperlihatkan seluruh proses, dari pemetikan daun hingga pengemasan untuk ekspor. Budidaya teh mempekerjakan ratusan ribu orang di Sri Lanka. Dan sebagian besar adalah perempuan yang bekerja sebagai pemetik teh. Meski industri ini sangat penting bagi ekonomi nasional, kondisi kerja tetap berat dan upah sangat rendah.
Para perempuan ini bekerja hingga 12 jam sehari dalam cuaca ekstrem. Mengejar target harian sambil hanya memperoleh sekitar 2 hingga 5 dolar per hari. Namun mereka terus bekerja karena pilihan lain hampir tidak ada. Teddy Sri Lanka mencerminkan kontradiksi yang menyakitkan. Ia menjadi sumber kebanggaan nasional sekaligus simbol ketimpangan yang terus melukai para pekerja paling rentan. Setiap cangkir menyimpan kisah tradisi, kualitas, dan eksploitasi yang jarang dipikirkan oleh para penikmatnya. Perayaan Tahun Baru di Sri Lanka bisa mengubah cara kamu memandang bagaimana budaya menyambut awal yang baru. Lupakan sampahnya dan kembang api. Di Sri Lanka, setiap rumah dihias dengan 2 pohon pisang utuh, lengkap dengan tandan buah yang berat, sebagai simbol harapan akan kemakmuran, kehangatan, dan kebahagiaan di tahun yang akan datang. Namun itu baru permulaan. Keluarga-keluarga membangun menara kelapa besar dengan tepat 100 buah kelapa yang diletakkan di depan rumah mereka. Ketepatan jumlah ini bukan kebetulan. Angka itu melambangkan kelengkapan dan kelimpahan dalam tradisi Sri Lanka. Selama perayaan, keluarga berbaris sambil membawa persembahan, menunggu arak-arakan untuk menghormati Dewa Shiva melewati rumah mereka. Sekitar 15% pemuja Hindu di Sri Lanka percaya bahwa memecahkan kelapa membuktikan kemurnian spiritual mereka di hadapan Yang Maha Tinggi. Mereka benar-benar menghantam kelapa sebagai tanda kebersihan batin dan pengabdian. Skala perayaan ini sangat besar. Seluruh komunitas ikut serta secara bersamaan, menciptakan tampilan iman dan harapan yang serempak di seluruh pulau. Suara kelapa yang pecah, pemandangan pohon pisang yang bergoyang di depan setiap rumah, dan aroma makanan tradisional yang dimasak bersama menciptakan pengalaman indera yang sulit ditemukan di tempat lain. Yang membuatnya lebih menakjubkan adalah perayaan rumit ini tetap berlangsung meski sebagian besar keluarga sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Bayangkan para nelayan duduk di atas egrang kayu yang tertancap di dasar laut, memegang pancing sementara ombak menghantam di sekeliling mereka. Inilah cara sekitar 500 keluarga nelayan di distrik Gale mencari nafkah dengan teknik yang seolah mengabaikan semua prinsip efisiensi modern. Egrang itu, setinggi sekitar 6 kaki, ditanam permanen di terumbu karang pada perairan pantai yang dangkal. Para nelayan memanjat lalu duduk di palang kecil bernama peta yang menempel pada tiang utama. Mereka berpegangan pada tiang dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk mengatur pancing. Dengan pancing, tas untuk hasil tangkapan, dan beberapa batang rokok, mereka siap duduk berjam-jam menunggu ikan menyambar. Tidak ada yang benar-benar tahu dari mana metode ini berasal. Ada yang percaya cara ini muncul karena nelayan terlalu miskin untuk membeli perahu. Ada juga yang berpendapat ini adalah pilihan yang lebih ramah lingkungan, karena jaring dapat mengganggu populasi ikan dan membuatnya menjauh selama bertahun-tahun. Sementara egrang memberi dampak yang jauh lebih kecil. Yang menarik adalah bagaimana teknik kuno ini bertahan di dunia modern. Secara teori, para nelayan bisa memakai cara yang lebih cepat dan lebih efektif. Tetapi mereka memilih menjaga tradisi yang diwariskan turun-temurun. Ada sesuatu yang terasa tenang saat melihat mereka menyeimbangkan tubuh di atas egrang. Fokus penuh pada irama laut dan gerakan halus tali pancing mereka. Setiap tahun di Taman Nasional Mineria, Sri Lanka mengadakan peristiwa yang layak disebut sebagai pertemuan gajah terbesar di dunia. Saat musim kemarau, lebih dari 300 gajah berkumpul di sekitar waduk air taman itu dalam acara yang oleh warga lokal disebut The Gathering. Ini bukan kebun binatang atau tempat yang dikendalikan manusia. Ini adalah gajah liar yang memilih berkumpul di satu lokasi. Mereka datang untuk minum, mandi, dan menikmati rumput segar yang tumbuh di sekitar sumber air pada bulan-bulan kering. Ini seperti satu acara sosial raksasa gajah, di mana kamu bisa melihat induk bersama anaknya, juga gajah jantan yang mencari pasangan. Waktu terjadinya sangat penting. Puncak pertemuan biasanya terjadi pada Agustus dan September, ketika banyak sumber air di tempat lain mengering. Gajah itu seolah memiliki kalender alami yang membawa mereka datang pada saat yang tepat. Melihat ratusan gajah berinteraksi di habitat aslinya, tanpa penghalang dan tanpa campur tangan manusia, memberi gambaran tentang perilaku sosial gajah yang dipelajari peneliti dari berbagai negara.
Hal yang membuatnya semakin istimewa adalah Sri Lanka memiliki salah satu kepadatan gajah tertinggi di Asia. Meski pulau ini relatif kecil, gajah ini belajar hidup berdampingan dengan manusia. Kadang menciptakan harmoni, kadang memicu konflik. The Gathering menjadi momen ketika gajah bisa benar-benar menjadi gajah. Mengikuti naluri dan pola sosial yang telah ada selama ribuan tahun bagi pengunjung. Menyaksikan The Gathering sering disebut sebagai pengalaman yang mengubah hidup. Skala 300 gajah di satu tempat. Suara komunikasi mereka dan rumitnya interaksi sosial membuat pemahaman tentang satwa liar yang tidak bisa digantikan oleh dokumenter manapun. Kerajinan tangan Sri Lanka bercerita tentang bertahan hidup melalui seni. Di bengkel-bengkel kecil milik keluarga di seluruh pulau, para perajin mencari nafkah dengan mengubah kayu menjadi benda budaya dan souvenir yang memikat. Setiap karya membawa kisah yang terinspirasi dari sejarah, mitologi, dan simbol agama pulau ini, topeng ukiran tangan, patung kayu yang rumit, dan keramik yang dilukis dengan rapi menjadi sumber penghidupan sekaligus tradisi bagi para perajin. Mereka memakai kayu lokal seperti jati dan mahoni, memberi warna dengan pewarna alami, serta menerapkan teknik lukis yang diwariskan turun-temurun. Tingkat keahlian mereka luar biasa. Dan beberapa karya bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk selesai. Kerajinan ini dijual di pasar-pasar yang ramai atau langsung dari bengkel desa. Tempat kamu bisa melihat perajin bekerja. Harga yang diminta biasanya berkisar antara 200.000 hingga 400.000 rupiah Sri Lanka. Tetapi tawar-menawar bukan hanya hal yang wajar, melainkan dianggap bagian dari pertukaran budaya. Dengan kemampuan menawar yang baik, harga bisa turun cukup jauh. Yang mengagumkan adalah para perajin tetap mempertahankan pekerjaan ini, meski tekanan ekonomi mendorong mereka mencari penghasilan yang lebih cepat. Banyak keluarga sudah menjalankan keterampilan ini selama beberapa generasi, dan mereka melihat diri mereka sebagai penjaga warisan budaya, bukan sekadar pembuat barang. Detail rumit pada karya mereka menunjukkan kebanggaan dan ketekunan yang tidak bisa ditiru oleh produksi massal. Bagi banyak keluarga perajin, penjualan kerajinan menjadi sumber penghasilan utama. Ketika pariwisata menurun selama krisis ekonomi, keluarga-keluarga ini mengalami kesulitan berat, namun mereka tetap membuat karya yang indah. Berharap masa yang lebih baik akan kembali dan kontribusi budaya mereka kembali dihargai oleh pengunjung dari seluruh dunia. Agama di Sri Lanka bukan sekadar keyakinan pribadi. Ia menjadi dasar yang menopang identitas nasional dan memberi rasa stabil saat keadaan kacau. Sekitar 70% penduduk mempraktikkan Buddhisme Theravada, salah satu bentuk Buddhisme paling tua, dan keyakinan ini meresap ke dalam hampir semua sisi kehidupan sehari-hari. Negara ini memiliki beberapa kuil Buddha tertua di dunia, dan kuil gigi suci di Kandy termasuk yang paling dihormati. Kuil ini menyimpan sesuatu yang diyakini sebagai gigi Buddha, sehingga menjadi tujuan ziarah besar bagi umat Buddha dari berbagai negara. Rasa hormat yang ditunjukkan para peziarah, baik lokal maupun luar negeri, menciptakan suasana spiritual yang sangat kuat. Tempat suci lainnya adalah Anuradhapura, ibu kota kuno yang menyimpan salah satu pohon tertua di bumi, pohon Bodhi. Suci dipercaya berusia lebih dari 2000 tahun dan tumbuh dari potongan pohon asli tempat Buddha mencapai pencerahan. Para peziarah menempuh perjalanan sangat jauh hanya untuk duduk di bawah naungannya dan bermeditasi. Yang menarik adalah bagaimana ajaran Buddha memengaruhi cara orang mengambil keputusan, bahkan saat ekonomi sulit. Gagasan tentang ketidakkekalan dan penderitaan, yang menjadi inti ajaran Buddha, membantu banyak orang menghadapi ketidakpastian dan kehilangan. Ketika negara menyatakan bangkrut, banyak warga Sri Lanka mendapatkan kekuatan dari iman mereka. Bukan tenggelam dalam putus asa, perpaduan Buddhisme dengan budaya Sri Lanka melampaui kunjungan ke kuil dan upacara. Ia memengaruhi seni, sastra, hubungan sosial, bahkan cara berbisnis. Dasar spiritual yang dalam ini memberi kestabilan dan identitas yang tidak mudah diguncang oleh krisis ekonomi atau politik dari luar. Meski kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan kehancuran ekonomi terus terjadi, tradisi budaya Sinhala tetap hidup dengan kuat, diwariskan dari generasi ke generasi dengan kebanggaan dan kesetiaan yang tidak goyah. Tradisi ini memberi kekuatan,
identitas, dan harapan ketika segala hal lain terasa tidak pasti. Tari Kandian adalah salah satu ekspresi budaya paling mencolok, berasal dari kota kerajaan kuno Kandi. Tarian ini menampilkan gerakan energik dan akrobatik yang dahulu hanya dipentaskan di istana untuk raja-raja Sinhala. Kini tarian ini tampil dalam upacara keagamaan, perayaan budaya, dan festival wisata. Namun keterampilan dan dedikasi yang dibutuhkan tetap sama seperti dulu. Festival Vesak adalah perayaan paling penting dalam kalender Buddha, memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha, yang dipercaya terjadi pada hari yang sama. Saat Vesak, jalan-jalan berubah menjadi lautan lentera berwarna, dan kuil-kuil Buddha menyambut ribuan umat untuk upacara, doa, dan persembahan spiritual. Yang luar biasa adalah perayaan ini tetap berlangsung dengan intensitas penuh meski kondisi ekonomi sulit. Keluarga-keluarga menghabiskan bagian besar dari pendapatan mereka yang terbatas untuk lentera, hiasan, dan persembahan. Karena menjaga tradisi budaya memberi makna dan kesinambungan yang melampaui kesulitan materi. Persiapan festival-festival ini melibatkan seluruh komunitas yang bekerja bersama. Anak-anak mempelajari lagu dan tarian tradisional. Orang dewasa menyiapkan makanan khas. Dan para tetua membagikan cerita yang menghubungkan perayaan hari ini dengan warisan budaya selama berabad-abad. Partisipasi bersama ini menciptakan ikatan sosial yang membantu masyarakat bertahan di masa-masa sulit. Destinasi wisata Sri Lanka menawarkan lebih dari sekadar pemandangan indah. Tempat-tempat ini menyimpan kisah sejarah, spiritualitas, dan ketahanan yang jarang dipahami sepenuhnya oleh para pengunjung. Pantai Selatan memiliki kota-kota menawan seperti Gale. Tempat benteng kolonial kuno kini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Pantai Mirisa dan Unawatuna menawarkan suasana sempurna untuk bersantai dan mengamati paus. Namun juga mencerminkan komunitas yang sepenuhnya bergantung pada pendapatan pariwisata yang sempat lenyap saat krisis ekonomi melanda. Di pantai timur, Trincomalee menghadirkan pantai yang masih alami berdampingan dengan kuil Hindu dan benteng kolonial yang mencatat berabad-abad percampuran budaya dan konflik. Setiap bangunan menceritakan pengaruh berbagai peradaban yang pernah singgah di pulau ini. Kompleks kuil Gua Dambula, yang terletak 148 km dari Colombo, merupakan sistem kuil gua terbesar dan paling terawat di Sri Lanka. Gua-gua ini dipahat langsung di batu gunung dan berisi lukisan serta patung Buddha yang mengesankan, menciptakan suasana damai dan spiritual. Karya seni tersebut berasal dari berbagai periode sejarah, menunjukkan bagaimana gaya seni berkembang tanpa kehilangan makna keagamaan. Adams Peak menghadirkan salah satu contoh paling menarik tentang keberagaman agama di Sri Lanka. Di puncak gunung terdapat sebuah jejak kaki yang oleh berbagai agama dikaitkan dengan tokoh suci mereka. Umat Buddha percaya itu milik Buddha. Umat Hindu menganggapnya sebagai jejak Shiva. Sementara umat Kristen dan Muslim meyakini itu jejak Adam. Penghormatan bersama ini menciptakan tempat spiritual unik, di mana berbagai keyakinan dapat hidup berdampingan secara damai. Sri Lanka juga termasuk salah satu pengekspor batu mulia terbesar di dunia, termasuk safir dan rubi. Ratnapura, yang dikenal sebagai kota permata, mempertahankan tradisi penambangan panjang, di mana wisatawan dapat mengunjungi tambang aktif, mempelajari proses penambangan, dan membeli perhiasan buatan lokal dengan batu permata yang terkenal secara internasional karena kemurnian dan kilaunya. Sedikit pengalaman perjalanan yang bisa menandingi naik kereta melalui pegunungan tengah Sri Lanka. Rute antara Kandy dan Ella sering dianggap sebagai perjalanan kereta terindah di dunia. Dan satu pandangan keluar jendela sudah cukup menjelaskan alasannya. Pemandangan berubah tanpa henti. Perkebunan teh hijau zamrud, hutan lebat, air terjun tersembunyi, dan kota-kota kecil yang seolah berhenti dalam waktu. Gerbong kereta tua, peninggalan infrastruktur kolonial Inggris, bergerak perlahan melintasi jembatan sempit dan terowongan yang dipahat tangan, memberi waktu bagi penumpang untuk menikmati setiap lekukan perjalanan. Pemandangan orang duduk di pintu terbuka dengan kaki menggantung di udara adalah hal yang biasa. Mereka tersenyum saat angin pegunungan membawa pergi panas dan beban pikiran. Pengalaman ini terasa seperti adegan film,
Seolah melintasi kartu pos hidup yang berubah setiap beberapa menit. Namun perjalanan indah ini memiliki makna yang lebih dalam bagi penduduk setempat. Jalur kereta ini bukan hanya atraksi wisata, melainkan penghubung penting antara komunitas pegunungan yang terisolasi dengan dunia luar. Bagi banyak warga, kereta ini adalah satu-satunya akses ke pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan di kota besar. Gerbong kereta selalu penuh dengan warga lokal yang membawa berbagai barang, mulai dari sayuran hingga ternak, menciptakan pasar berjalan tempat percakapan, transaksi, dan persahabatan tumbuh sepanjang perjalanan. Wisatawan sering berbagi tempat duduk dan cerita dengan petani, pelajar, dan keluarga yang menjadikan kereta ini sebagai jalur hidup mereka. Bepergian dengan kereta di Sri Lanka menjadi perjalanan melalui lanskap menakjubkan sekaligus jendela untuk melihat bagaimana masyarakat beradaptasi dan bertahan dalam kondisi geografis dan ekonomi yang menantang. Ini adalah perpaduan antara nostalgia masa lalu dan gambaran nyata kehidupan pulau saat ini. Jadi itulah 15 fakta mengejutkan tentang kehidupan nyata di Sri Lanka saat ini, yang menunjukkan sebuah negara yang jauh lebih kompleks dan menarik daripada gambaran brosur wisata manapun. Saya benar-benar penasaran dengan reaksi kamu terhadap fakta-fakta ini. Bagian mana yang paling mengejutkanmu? Apakah ritual berjalan di atas api, hujan ikan, atau kehancuran ekonomi besar yang jarang didengar orang secara utuh? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kami selalu senang mendengar cerita darimu. Dan jangan lupa untuk berlangganan serta mengaktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu benar-benar sangat berarti bagi kami. Semoga kamu selalu beruntung. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.